Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami ya, Platinum City, atas satu buah unit Sound Xperia 1 varian Kemenperin FP off warna grey atau abu-abu ya, dengan harga Rp1.990.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami ya, satu buah unit Sony Xperia 1 varian all operator ini ya, sidik jarinya off, garansi sinyal seumur hidup dengan menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 800 2033 803 433. Oke, bagi yang belum tahu, nama toko kami di Shopee namanya Platinum City, sama dengan nama channel YouTube ini. Bagi yang ingin lihat-lihat di Tokopedia juga bisa, namanya Maju Mapan Blitar. Untuk link toko baik Shopee ataupun Tokopedia bisa cek di deskripsi ya. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ke Cirebon ya. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya, sesuai dengan deskripsi. Kelengkapannya adalah HP plus softcase ya, kita kasih bonus softcase seperti ini, softcase warna bening ya. Kemudian kita tunjukkan nomor IMEI-nya ya, identitas dari HP itu sendiri, dengan nomor IMEI 355106 101697320 ya, 7320, dengan tentang ponsel dengan nomor IMEI yang sama ya seperti tadi, akhiran 7320, versi Android 11, kemudian modelnya SOV40 atau Xperia 1 versi Jepang gitu ya, versi AU Jepang, satu SIM. Ini sesuai dengan deskripsi ya, all operator ya, sudah kita masukkan kartu. Ini kita pakai kartu Telkomsel ya, kita pakai kartu Telkomsel. Coba kita buka YouTube. Ya, bisa lancar ya untuk internetan ya. Ini kita pakai kartu Telkomsel. Kemudian sebelum kita cek ke beberapa fungsi yang lain ya, kita mau kasih lihat untuk fisiknya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita cek fisik bagian depan ya, aman. Kita pastikan tidak ada retak, tidak ada pecah ya, seperti ini. Fisiknya aman, LCD bagian depan aman. Ini belum ada tempered glass, belum ada hidrogel ya, seperti ini. Sebentar. Kemudian untuk fisik bagian belakang ini saya dapat sudah ada pelindungnya seperti ini ya, namanya garskin ya, seperti itu, warna grey. Tidak saya copot ya, karena saya kira masih bagus, garskinnya tidak ada yang sobek ya. Untuk kaca kamera juga aman, tidak ada pecah, retak, tidak ada jamur, noda di kaca kamera. Mohon maaf jika suara saya kurang jelas ya, karena di luar lagi hujan gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk fisik bagian samping ya, ini semua tombol masih berfungsi, tombol shutter kamera, tombol power, kemudian volume. Yang ini sensor sidik jarinya off ya, sensor sidik jarinya off ya, sesuai dengan varian yang dipilih ya, sensor sidik jarinya off.
Harganya 1990 ya. Kalau yang sidik jarinya on itu harganya 2.100.000 rupiah seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian atas seperti ini ya, masih lumayan mulus ya, tidak ada retak, pecah, baret tajam, kerowak nggak ada ya. Kalaupun ada, baret halus, cat yang mengelupas tipis. Kemudian untuk fisik bagian samping sebelah sini saya kira juga masih lumayan mulus. Kemudian fisik bagian bawah juga masih lumayan mulus ya, tidak ada lecet yang parah ya, cat yang mengelupas tipis, kusam gitu ya, seperti kusam seperti itu karena bekas softcase sebelumnya seperti itu ya. Oke, itu untuk fisiknya ya. Sudah 5 menit ya. Kita masuk ke pengetesan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek touchscreen ya, kita pastikan sebelum dikirim kita cek ulang touchscreen-nya untuk memastikan tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh atau detouch ya. Sambil kita cek touchscreen ya, kita mau kasih 3 tips yang selalu saya sampaikan di tiap video. Yang pertama terkait pemakaian ya, jangan ketika kita bepergian jangan dimasukkan di celana yang ketat ya, seperti celana jeans. Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk ya, HP-nya tertekan ya, kemudian bisa mengakibatkan masalah pada LCD, bisa burn in, bisa shadow, bisa ada garis, bisa mati total seperti itu. Sama halnya ketika tidur ya, jauhkan dari tempat tidur, usahakan ketika tidur letakkan handphone di atas meja ya, karena ditakutkan jika kita tidur kemudian kita sanding tidak sengaja tertindih ya, yang mengakibatkan masalah pada LCD, bisa mati total, bisa ada garis, bisa green screen dan lain sebagainya. Yang kedua, tips yang kedua dari kami, jangan sampai overcharging atau dicas sambil ditinggal ya berjam-jam, misalnya ditinggal tidur ya, ditinggal tidur malam hari, itu jangan ya, karena jika kita cas kemudian ditinggal tidur berjam-jam di malam hari, ditakutkan ada konslet pada baterai ataupun konslet pada mesin atau CPU ya, sehingga mengakibatkan HP mati total seperti itu. Tips dari kami ya, ketika tidur ya, ketika melihat handphone kita baterainya lemah, biarkan saja ya, biarkan saja. Kemudian ketika kita bangun baru dicas ya, misalkan jam 5 bangun baru dicas. Saya yakin jam setengah 7 misalkan kita mau berangkat kerja, itu saya yakin sudah full baterainya ya, mengingat HP Xperia 1 ini tipis dan baterainya juga kecil ya, sekitar 2500 mAh, jadi saya kira 1,5 jam sudah penuh ya, nggak usah khawatir. Kemudian tips yang ketiga dari kami, jangan sampai overheat ya atau over panas, pemakaian terlalu panas jangan. Ditakutkan jika HP panas, misalkan untuk game ya, untuk gaming, Mobile Legends, Free Fire dan lain sebagainya, atau live streaming, misalkan live streaming YouTube, Shopee ataupun perekaman video yang panjang, kemudian HP panas, hentikan pemakaian sebentar ya, sehingga HP-nya dingin baru dipakai lagi. Karena jika HP panas dan tetap dipaksa, ditakutkan terjadi mesin terbakar ya, atau CPU-nya atau IC-nya terbakar, sehingga mengakibatkan HP itu mati total. Saran dari kami ya terkait hal ini ya, untuk mengatasi hal ini, jika ingin dipakai lebih lama ya, silakan beli cooler ya atau pendingin. Banyak di Shopee ya, cooler atau pendingin yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya, fungsinya agar HP lebih bisa lama durasinya ketika dipakai gaming atau live streaming atau merekam video seperti itu. Tetapi sepengalaman saya untuk HP Sony ya, tidak terlalu panas jika dibandingkan dengan
HP-HP semacam iPhone ya, iPhone 11 ke bawah, kemudian Pixel ya, Pixel 6 ke bawah juga panas, tidak separah seperti Pixel dan iPhone. Oke, saya kira sudah aman ya, sudah aman untuk touchscreen. Kemudian kita masuk ke display atau LCD ya. LCD sesuai dengan deskripsi, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak ya. Ini kita lanjut ke warna grey atau abu-abu. Ini warna hitam pekat, merah juga oke, hijau juga oke, biru sempurna, video bergerak ya, gradasi juga oke, jernih, garis tidak ada yang putus. Kemudian ini gradasi foto ya, diam, dan kembali ke warna putih. Kita jamin aman untuk LCD. Kita masuk ke LED notifikasi. Perhatikan pojok kiri atas lampu notifikasi menyala. Kemudian kita lanjut ke speaker ya, tadi sudah kita cek via pemutaran musik di YouTube. Ya, jernih, speaker atas, ya jernih, tidak sember. Speaker bawah, jernih. Kemudian kita cek mikrofon ya. Kalau cek mikrofon 1 2 3, cek 1 2 3. Kalau cek mikrofon 1 2 3, cek 1 2 3. Kita cek sekali lagi untuk mikrofon atas ya. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek 1 2. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek 1 2. Ya, kedengaran semuanya. Kita cek ke kamera. Kamera utama dulu atau main kamera ya, kamera belakang. Oke. Bisa ya. Kemudian kamera 2 atau lensa kedua, ini lensa zoom ya. Lensa 2 ini lensa zoom. Ya, bisa. Kemudian lensa 3 ini lensa ultrawide ya. Bisa juga. Kemudian ke front kamera atau kamera depan bisa juga. Kemudian lampu flash juga aman ya. Kemudian sensor kompas ya, angkanya berubah. Kemudian sensor akselerometer, bolanya bergerak. Kemudian giroskop juga bisa ya, giroskop. Kemudian sensor cahaya, angkanya berubah. Kemudian sensor cahaya berubah. Kemudian proximity ya, bisa. Kemudian baterai juga jauh ya. Kemudian yang terakhir, sidik jarinya nggak ada ya, sidik jari nggak ada nih. NFC paling ya, NFC sudah nyala. Coba kita cek. Oke, pakai e-tol ya. Nah, oke. Bisa baca saldo e-money atau e-tol dari Bank Mandiri ya, seperti itu. Saya kira sudah cukup ya untuk pengecekan. Kita sekarang masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan lakukan, mohon maaf, sebelum kita packing kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu ya. Jangan lupa ketika barang tiba di unboxing ya, di unboxing di video mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone, kemudian menunjukkan nomor email ya, mengetik bintang pagar 06 pagar sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan nomor email yang sama, seperti itu ya. Oke, kita matikan, kita copot kartunya.
Oke, ini tadi kartu yang kita gunakan ya, kartu Telkomsel dengan nomor seri 621007753255 sekian ya. Oke, aktif dan ada paketnya. Oke, sekarang kita masuk ke proses back. Oke ya, terima kasih banyak.